Aku gulis lagi, belum pencet lift. Hai, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Apa kabar? Baik. Baik, Kakak. Iya. Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Selamat pagi. Selamat pagi Ibu Guru, selamat pagi orang tua murid yang mengikuti kebaktian minggu pada pagi hari ini. Bu Masa, ada siapa ya itu? Ada Riri nih mau ikut gabung lagi. Kemarin hari Minggu udah ikut. Sekarang mau ikut lagi. Wah, Ririn kayaknya mau bawa temen ya. Iya, betul sekali. Ada teman saya mau ikut. Nah, ini dia. Namanya Wah, siapa namanya? Boleh berkenalan dong. teman-teman. Nama aku Moni. Saya boleh gabung ya? Boleh dong. Halo Meni. Halo Meni, halo Diri. Selamat bergabung. Ya, adik-adik, kita ketemu lagi di kebaktian sekolah minggu, masih tetap secara online, tapi tetap harus tetap semangat untuk bisa kebaktian secara online. Untuk mengawali ibadah kita pada hari ini, kita akan mengangkat pujian dengan judul lagu Hari Ini Itu Rasa Bahagia. Ya, terima kasih Pak Risman. Dan sebelum kita melanjutkan kembali, kita akan memasuki doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Kakak Yasika. Silakan Kak Yasika. Ayo adik-adik, dengan sikap yang sempurna, matanya ditutup, tangannya dilipat, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh berkumpul melalui Zoom ini ya Tuhan. Kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami, kiranya Engkau mau pimpin ibadah ini ya Tuhan, sehingga kami anak-anak-Mu boleh bersukacita dalam memuji dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Kakak Yasika. Sama. Yuk, kita masih mau lanjut lagi. Masih tetap semangat kan? Masih tetap semangat kan? Wah, nggak ada suaranya. Semangat dong. Meni sama Ririn. Dini, masih tetap semangat? Ikut nyanyi tadi.
Oke, ya kita lanjutkan lagi. Kita akan mengambil pujian dari Aku Anak Sekolah Minggu di GKI. Iya, adik-adik tahu nggak tema sekolah minggu kita pada pagi hari ini apa ya? Yang ada di background boleh dibaca? Yesus membasuh kaki para murid. Iya, pinter. Ya, sebagai lagu tema kita pada minggu ini, kita menyanyikan pujian melayani, melayani lebih sungguh. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab yang akan disampaikan oleh Ibu Anita dan Bapak Arisman, kita akan melanjutkan kembali pujian dengan judul lagu Yesus Sayang Padaku.
Ya, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita Alkitab yang akan dibawakan oleh Ibu Anita dan sebagai awal pembukaan dibawakan oleh Pak Arisman. Nah, adik-adik boleh disiapkan dulu Alkitabnya, alat tulisnya. Ya, dipersilakan para Ibu Anita dan Pak Arisman. Adik sekalian, sebelum kita mendengar firman Tuhan dari bacaan yang ada yang Yohanes 13 ya, kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Yuk. Tuhan, terima kasih pada pagi ini kami anak-anak Sekolah Minggu GKI Rengas Dengklok mau dengar firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan telah membimbing kami, menjaga kami dari tidur kami malam sampai pagi hari ini. Untuk itu Tuhan kami mohon padamu, ajari kami Sekolah Minggu supaya boleh mengerti firman Tuhan yang disampaikan oleh guru-guru Sekolah Minggu. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus yang hidup kami berdoa. Amin. Mari kita coba menyimak ayat firman Tuhan yang dibacakan, ada nanti dari slide ya. Mari Kak Yohanes coba ditampilkan. Maaf Pak, sorry. Apa Pak? Suaranya kurang jelas tadi. Coba ditampilkan video itu. Ayat. Oke. Ya, kan. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku." Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya.
Sesungguhnya, barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima Dia yang mengutus aku. Sekarang anak manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Wah, luar biasa ya Tuhan Yesus bersama murid-muridnya. Kemarin anak sekolah minggu pada hadir semua ya ceritanya mengenai biji-biji. Siapa yang hadir waktu itu? Ada Ririn nggak? Ada Ririn ya? Ada nggak masih ingat? Wah, gelap amat ya. Wah, ada masih ingat nggak yang kemarin minggu kemarin cerita Alkitab itu? Waduh, ini gelap amat ya. Kemana nih? Nggak kelihatan. Terus gimana? Saya juga mau kemana nih? Center. Wah, pakai senter. Kalau nggak pakai senter, saya bisa jalan nggak? Nggak bisa. Tidak. Kegelapan. Nabrak kali ya? Waduh. Coba kalau misalnya ada terang, bisa jalan nggak saya? Bisa kan ya? Bisa jalan. Cerita Tuhan Yesus 2 minggu yang lalu apa kira-kira? Ada yang ingat? Yesus memberitakan kematiannya. Nah, terus apa lagi? Akulah terang Dunia. dunia. Tuh coba gelap tadi bisa nggak jalan? Nggak bisa. Makanya kita harus bersama Kristus loh. Kalau gelap tadi saya juga nabrak-nabrak, kesandung, bisa jatuh, berbahaya. Iya. Begitu kelihatan terang. Nah kemudian ada lagi tuh setelah kita terang udah kelihatan ada kemarin ada ini biji apa ini? Ada yang tahu nggak? Gandum. Padi. Kayak gandum ya. Tuh. Nah, ini kemarin itu cerita kemarin apa? Bijian ya, biji gandum. Terus ada lagi nih, setelah ditanam, dia numbuh. Numbuh nggak? Numbuh. Iya. Kemarin sampai nih di samping saya ada padi panen tadi. Saya lihatin ya. Nah, ini ditanam dulu. Satu biji bisa tumbuh seperti ini. Ya, ini dia nih. Coba lihat. Oh, mana nih? Ya, harus mati dulu bijinya ini satu, baru Kristus juga begitu. Harus mati dulu, baru hidup lagi ya, yang diubahkan. Nah, itulah cerita kemarin adik sekalian. Ingat ya, yang gelap datang terang itu Kristus. Kemudian biji-bijian tadi bisa numbuh, mati dulu baru tumbuh dia. Gandum begitu. Berterima kasih anak kecil ya, petani bisa menanam ini. Kalau nggak ditanam, kita nggak makan loh 3 bulan ya. 400 hari. Ya Ririn ya. Ririn. Tuh. Oke. Cerita selanjutnya kita akan dengar firman Tuhan yang disampaikan Ibu Anita, yaitu bagaimana Yesus membasuh murid-muridnya yang sudah dikasihi ya. Coba kita dengarkan dulu Ibu Anita. Silakan Bu Anita. Iya, terima kasih Pak Arisman. Iya, anak-anak masih semangat ya? Ya, masih kita siap mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Nah, anak-anak pada waktu itu sebelum perayaan Paskah, beberapa hari sebelum perayaan Paskah, Tuhan Yesus mengadakan makan malam bersama murid-muridnya. Nah, anak-anak masih ingat enggak ada berapa orang sih murid Tuhan Yesus? 12. Iya. Ada berapa?
12. Iya, ada 12 ya, ada 12 murid Tuhan Yesus. Nah, mereka berkumpul untuk makan malam ya, sibuk semua menyiapkan makanan dan juga minuman ya. Nah, saat itu ketika mereka sudah berkumpul ya, Tuhan Yesus pergi ke salah satu sudut ruangan di tempat itu dan menanggalkan apa tadi yang ada di video? Jubahnya ya. Nah, Tuhan Yesus menanggalkan jubahnya ya. Kemudian Tuhan Yesus mengambil sehelai kain lenan. Ya, Ibu punya nih. Kain lenan ini kemudian diikatkan di pinggangnya ya. Di pinggang Tuhan Yesus diikatkan. Nah, diikat dulu nih kain lenannya di pinggang Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus mengambil baskom. Nah, mengambil baskom nih. Anak-anak kelihatan nggak baskomnya? Kelihatan cuma mending. Ya, kelihatan sedikit ya, Bapak ya. Nah, mengambil baskom ini ya. Kemudian Tuhan Yesus menuangkan Air. Iya, menuangkan air ke dalam baskom tersebut. Nah, kemudian Tuhan Yesus kembali ke ruangan tadi, mereka berkumpul ya. Dan Tuhan Yesus mulai melakukan pembasuhan kaki kepada murid-muridnya. Nah, murid-muridnya tadi kan lagi ribut tuh. Pokoknya mereka lagi memperebutkan, siapa nanti posisinya nih paling tinggi, siapa nanti yang bakalan jadi ketua. Pokoknya saya deh yang paling pantas, saya yang paling tinggi di antara kalian. Nah, itu yang mereka ributkan ya, dalam artian bukan mereka ribut gontok-gontokan atau tonjok-tonjokan, tapi mereka meributkan posisi siapa yang paling tinggi di antara mereka. Ya. Tapi ketika Tuhan Yesus datang, kembali lalu mulai membasuh kaki mereka satu persatu, mereka semua terdiam. Tidak ada yang bicara satupun. Ya, mereka kaget. Ini Tuhan Yesus ngapain ya? Kok bawa baskom isi air? Terus Tuhan Yesus juga mulai membasuh kaki murid-muridnya satu per satu. Ya, mereka kaget. Ngapain sih Tuhan melakukan hal seperti itu ya? Menurut tradisi Yahudi kuno saat itu ya, menurut masyarakat Yahudi kuno, ketika mereka setelah keluar dari rumah ya, melakukan perjalanan kemanapun, ketika masuk rumah mereka memang harus membasuh kakinya ya. Tapi ketika membasuh kaki orang lain, menurut mereka itu adalah pekerjaan yang paling rendah, yang paling hina, yang nggak dipandang deh kerjaan kayak gitu. Karena apa? Karena hanya dilakukan oleh budak atau hamba atau pelayan ya. Tapi Tuhan Yesus sebagai guru dan Tuhan, dia mau melakukan hal itu, melakukan pekerjaan yang mereka anggap rendah ya, yang di masyarakat Yahudi kuno itu dianggap paling rendah, paling hina, tapi Tuhan dengan segala kerendahan hati mau melakukan itu untuk siapa adik-adik? Untuk murid-muridnya. Ya, padahal secara posisi Tuhan Yesus itu lebih tinggi. Dia adalah guru, dia juga Tuhan mereka, tapi Tuhan Yesus mau melakukan itu dengan kerendahan hati yang luar biasa. Nah, tiba saatnya ketika giliran Simon Petrus dibasuh kakinya. Karena merasa dirinya tidak layak dibasuh oleh gurunya, ya, oleh Tuhannya, Simon Petrus menolak. Jangan saya nih Tuhan, jangan dibasuh kaki saya. Untuk apa? Membasuh kaki saya. Tapi Tuhan menjawab, kamu tidak akan mengerti apa yang aku lakukan saat ini, tapi nanti kamu akan mengerti.
Lalu Simon Petrus menjawab lagi, tapi kan Tuhan nggak membasuh kaki saya setiap saat. Nah, lalu jawab Tuhan Yesus, kalau aku tidak membasuh kakimu, kamu tidak akan mendapat bagian di dalam aku. Nah, murid-murid tambah bingung maksudnya apa ya? Tuhan Yesus berkata seperti itu. Tuhan Yesus melakukan apa yang dilakukan oleh seorang hamba, seorang pelayan, seorang budak. Tuhan Yesus melakukan pekerjaan yang sebetulnya mungkin menurut pemikiran mereka, pekerjaan itu nggak layak buat Tuhan. Tuhan itu guru loh. Ngapain melakukan harus membasuh kaki ya? Kemudian juga setelah dibasuh, dibersihkan kakinya sampai Tuhan Yesus mengeringkannya juga dengan kain lenan yang terikat di pinggangnya sampai bersih semua kakinya murid-muridnya tersebut ya. Nah, setelah semuanya selesai, Tuhan Yesus membasuh kaki satu persatu. Setelah selesai semuanya sampai 12 orang, kemudian juga Tuhan setelah dibasuh itu dikeringkan, setelah bersih, nah kemudian Tuhan Yesus kembali mengenakan jubahnya ya, kembali mengenakan jubahnya. Lalu Tuhan Yesus duduk kembali ya ke tempatnya bersama mereka ya, bersama mereka. Tuhan Yesus mengetahui pemikiran mereka ya saat itu bahwa mereka pasti bingung ya dengan apa yang hari itu Tuhan Yesus lakukan ya. Mereka bingung, itu pekerjaan yang paling rendah tapi ternyata dilakukan oleh seorang guru yang juga seorang Tuhan. Kenapa Tuhan mau melakukan seperti itu ya? Nah, Tuhan Yesus mengetahui pemikiran mereka. Dan Tuhan Yesus berkata ya, kalau anak-anak ada Alkitab ya, anak-anak bisa dilihat di ayat yang 15, Yohanes 13 ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Ya, diulang ya. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Ya, seperti itu. Nah, selain itu Tuhan Yesus juga di ayat yang ke-13 mengatakan, kamu menyebut aku guru dan Tuhanmu. Itu tepat. Ya. Kamu menyebut aku guru dan Tuhanmu. Itu adalah tepat. Ya. Tetapi kemudian Tuhan Yesus mengatakan lagi, jadi jikalau aku membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Nah, arti dari ayat ini apa ya anak-anak? Ada yang tahu? Nah, arti ayat ini bahwa Tuhan Yesus memberikan teladan. Dia sebagai guru juga sebagai Tuhan mau membasuh kaki murid-muridnya. Mau melayani dengan sepenuh hati, dengan segala kerendahan hati. Dia menanggalkan semua posisinya sebagai guru, sebagai Tuhan. Dia mau melayani seperti seorang hamba. Nah, ini yang Tuhan Yesus mau ajarkan kepada murid-muridnya saat itu, bahwa mereka pun harus saling melayani, harus saling mengasihi. Jangan sampai mereka itu merasa lebih tinggi dari seseorang. Ya, lebih tinggi dari orang lain. Tetapi yang Tuhan Yesus ajarkan adalah kita harus merendahkan diri. Merendahkan diri di sini bukan minder ya, Nana ya. Ingat ya, kalau minder itu
tidak baik ya, tapi merendahkan diri. Di sini kita menanggalkan semua hal-hal yang membuat kita sombong, merasa kita ini lebih dari orang lain, ya, merasa kita lebih kaya misalnya ya, lebih kaya, lebih pintar, atau kita mempunyai talenta misalnya, oh pokoknya apa deh yang orang nggak punya, ya, itu cuma saya yang punya, teman-teman yang lain nggak ada yang punya kayak saya, ya. Nah, Tuhan tidak mengendaki hal itu. Ketika Tuhan merendahkan dirinya sebagai hamba, ya, sebagai pelayan, Dia mau memberikan teladan kepada kita bahwa kita harus saling mengasihi, ya. Kita harus saling mengasihi, tidak merasa bahwa kita lebih segalanya dari orang lain, dari teman-teman kita. Nah, itu satu teladan yang luar biasa pada kita, ya. Terlebih kita bisa melihat dari cerita ini bagaimana Tuhan sangat mengasihi murid-muridnya, juga sangat mengasihi kita. Nah, seperti lagu tadi, mengasihi, melayani lebih sungguh, dan Tuhan itu lebih dulu mengasihi kita, ya. Nah, anak-anak, bagaimana kita menghayati apa teladan dari Tuhan Yesus, teladan yang telah Tuhan berikan? Apakah kita harus setiap saat atau setiap hari mencuci kaki orang lain? Bagaimana? Ada yang mau memberikan pendapat, anak-anak? Ririn, coba Rin. Ini Menik. Oh, Menik, iya Menik. Oh iya kakak, iya. Kalau kita nggak setiap hari harus dicuci kakinya, nggak harus setiap hari. Tapi kita harus menghargai orang lain, seperti misalnya pembantu kita di rumah, kita tidak marah-marah. Nah, tuh. Tidak Terus mau, apa lagi? tidak mau nyuruh, Bibi, ambil makanan, cepetan. Nah, nggak boleh seperti itu. Jadi kita harus menghargai orang, walaupun dia yang membantu di rumah, tapi kita harus menghargai. Apalagi kalau orang tua, tidak boleh dilawan. Itu kan? Ya. Iya, terima kasih Menik. Ririn mau kasih pendapat. Wanita mana nanya nih? Iya. Nanya nih, kalau misalnya ya anak sekolah minggu ya disuruh orang tuanya di lantai sana pipis adiknya ada, suruh ngelap. Ya, itu kalau nggak mau mengasihi nggak itu ya? Kalau nggak mau membantu orang tua, sama aja kita juga tidak mengasihi. Nah, seperti tadi tuh pendapatnya Meni bilang bahwa kita juga salah satu contoh untuk mengasihi, meneladani apa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan, yaitu kita juga harus menuruti nasihat orang tua, atau saat orang tua membutuhkan pertolongan, ya, kita harap mau bantu. Nah, tadi seperti yang Pak Risman bilang, ini ada mamanya minta tolong nih, tolong dong dilap tuh bekas pipis adiknya. Nah, ternyata kakaknya nggak mau, males. Lagian pipis, bau. Ya, bau pesing, ngapain sih? Saya harus bersihin yang bau-bau. Nggak mau, jangankan bersihin, saya nyiumnya aja juga udah nggak mau, bau abisnya gitu. Nah, itu kita tidak bisa seperti itu ya anak-anak. Itu berarti kita tidak meneladani apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan, sudah ajarkan buat kita semua, ya. Nah, anak-anak lain gimana? Ada yang mau kasih pendapat? Gimana? Tadi kan Riri ngomong, kamu harus menghargai. Nah, gitu kan? Nah, ya. Gimana Riri? Mau dong ya? Karena sekolah minggu juga harus mau mengasihani ya. Nah, gitu. Nah, itu jadi kita harus meneladani
apa yang telah Tuhan Yesus lakukan buat kita, apa yang telah Tuhan Yesus ajarkan ya, ketika Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, ya dia mau merendahkan diri ke posisi yang paling rendah sekalipun. Itu sungguh luar biasa ya. Satu teladan yang sangat luar biasa. Tuhan Yesus mau merendahkan diri, merendahkan hatinya ya, dari posisi Tuhan Yesus sebagai seorang guru, pengajar dan juga Tuhan, tapi Tuhan mau merendahkan hati ya untuk melayani murid-muridnya ya, supaya apa? Supaya murid-muridnya pun mau saling melayani, saling mengasihi ya. Nah, anak-anak, ada lagi yang mau memberikan pendapat lain? Atau contoh? Nah, contoh tadi seperti yang tadi Meni bilang, kalau di rumah nih anak-anak mungkin ada asisten rumah tangga atau yang biasa dipanggil Mbak atau Bibi. Nah, tadi kan Meni bilang kalau nyuruh sama Bibi, ambilin makan. Nah, atau misalnya Bi ambilin minum, atau tolong ikatin deh tali sepatu saya nih. Nah, seperti itu. Baik tidak anak-anak? Tidak. Iya, karena merasa dia kan pembantu. Ya, dia kan pembantu. Berhak dong saya nyuruh-nyuruh gitu. Anak minggu ditanya, Bu Nika, jawab nggak? Jangan Rere aja. Ya. Yang lain gimana? Pendapatnya ada yang lain nggak? Meni gimana? Ada yang lain nggak, Meni? Ayo yang lain dong. Ya, yang lain dong. Dari tadi Ririn sama Meni. Soalnya masih di mute, Kakak, Ibu. Masih pada di mute. Oh, masih yang mau bicara di unmute dulu ya. Yang mau kasih pendapat atau punya pengalaman. Nah, Vincent, Febrisco? Buka itunya. Ikut saling melayani. Iya, mau ikut saling melayani. Contohnya ya. dong, harus ada contoh. Contohnya apa? Membantu orang tua. Ya. Membantu orang tua. Ya, membantu orang tua di rumah ya, misalnya anak-anak bangun tidur ya beresin sendiri tempat tidurnya, nggak usah harus mama yang beresin atau papa gitu ya. Atau misalnya walaupun ada mbak di rumah atau bibi di rumah, ya kita tetap membantu mereka ya. Nah, anak-anak untuk ayat hafalan pada hari ini diambil dari Yohanes 13 ayat 15a. Tapi sebentar, Ya. Bu Anita ya, sebelum ayat tadi, saya yakin anak sekolah minggu ini pasti udah mau seperti dari melakukan terbaik, ya pasti ada. Ya. Tapi yang belum ada harus berjanji, ya kan, mau seperti Tuhan Yesus, ya kan. Itu ya, makasih itu aja. Ya. Oke, anak-anak, nanti kita sebelum merefleksikan dan menghayati apa yang Tuhan Yesus ajarkan tadi, Ibu akan memberikan ayat hafalan pada hari ini, diambil dari Yohanes 13 ayat 15a. Nah, ayat 15. Oh iya. Ayat 15a. Ya. Kita baca sama-sama ya anak-anak ya. Nanti kalau yang sudah hafal boleh membaca sendiri ya. Anak-anak tetap di mute ya kalau membaca ya. Yohanes 13 ayat 15a. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu. Ya, siapa yang sudah hafal? Pendek ya nih ayat hafalannya ya. Christian, Kak. Christian, boleh. Ayo. Tutup mata. Ininya ditutup dulu ya. Ayat hafalannya. Tutup. Ya, di
Yohanes 13 ayat 15a. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu. Iya, terima kasih Christian. Ya, Yohanes 13 ayat 15a, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu. Ya. Nah, untuk pesan cerita hari ini, Catat dulu, udah catat belum? ya, tadi sudah dicatat. Udah ya. Untuk pesan cerita hari ini, mengikuti teladan yang Tuhan Yesus ajarkan, yaitu menolong dan melayani orang lain tanpa membeda-bedakan. Mengikuti teladan yang Tuhan Yesus ajarkan, yaitu menolong dan melayani orang lain tanpa membeda-bedakan. Iya, nah itu teladan yang Tuhan berikan kepada kita, ya. Tuhan ajarkan kepada kita, yaitu kita harus menolong orang lain dan melayani orang lain tanpa membeda-bedakan, ya. Jadi bukan berarti ketika Tuhan Yesus mengajarkan melalui pembasuhan kaki murid-muridnya, terus kita harus setiap hari mencuci kaki orang lain. Tapi bukan seperti itu, ya. Tetapi maksud dari Tuhan adalah bahwa kita harus melayani orang lain tanpa membeda-bedakan, dan kita harus mau merendahkan hati kita, ya, tidak merasa lebih tinggi dari orang lain. Nah, anak-anak, untuk merefleksikan dan menghayati apa yang telah Tuhan ajarkan tadi, Ibu kemarin di grup sudah sudah mengumumkan untuk anak-anak, mungkin ada yang sudah menyiapkan baskom, air, dan kain. Ada nggak? Ada nggak? Ada, tadi ada. Ada. Iya, kalau ada, coba anak-anak, ya, anak-anak melakukan apa yang tadi ada di video, ya, di video pembacaan firman. Anak-anak boleh membasuh kaki papanya atau mamanya, atau dua-duanya juga boleh, atau kakaknya, ya, atau adiknya, atau mbaknya, ya, mbaknya asisten rumah tangga yang ada di rumah. Anak-anak mencoba untuk merefleksikan, menghayati apa yang Tuhan ajarkan. Anak-anak ingat lagi, bagaimana ketika Tuhan mau merendahkan dirinya, mau merendahkan hati, ya, sebagai seorang guru, tapi dia mencuci kaki, ya, murid-muridnya kemudian mengeringkan. Nah, Sheryl mungkin udah ada mau basuh kaki siapa, Sheryl? Nanti anak-anak boleh foto, ya, boleh aktivitasnya boleh difoto, kemudian boleh dikirimkan ke grup, ya. Kalau fotoin gimana, Kak? Ya. Kalau nggak ada yang fotoin gimana? Nggak apa-apa. Tapi yang penting kita sudah belajar Wanita, untuk, ya. Wanita, ini mau dilaksanakan sekarang apa nanti setelah ibadah nih? Makan waktu nggak? Enggak. Nggak apa-apa. Gimana? Oh, kalau yang mau itu boleh setelah ibadah boleh, ya. Jadi kan maksudnya waktunya. Iya. Nanti anak-anak kalau misalnya ada yang mau foto boleh, ya. Nanti di foto kegiatannya itu nanti boleh dikirim ke grup, ya. Nah, itu anak-anak cerita pada hari ini, ya. Ingat apa yang telah Tuhan ajarkan kepada kita, teladannya Tuhan yang luar biasa, kasih Tuhan yang luar biasa, ya. Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur mempunyai Tuhan yang luar biasa seperti Engkau, yang mempunyai kasih yang sangat besar, tidak terukur bagi kami, Tuhan. Dan terima kasih pada pagi hari ini, Tuhan sudah memberikan sebuah teladan yang luar biasa buat kami, mengingatkan kami untuk saling mengasihi, saling melayani sesama kami. Tuhan, walaupun kami masih kecil, tapi kami mau belajar
untuk menjadi alat-Mu Tuhan, untuk memberitakan kasih-Mu kepada sesama kami. Dan ajarkan kami senantiasa untuk mempunyai hati yang tulus, hati yang rendah, hati yang tidak sombong, tidak congkak, tidak merasa lebih tinggi dari orang lain. Tapi kami mau belajar untuk mempunyai hati seperti hati Tuhan Yesus yang mau memberikan kasih yang begitu besar kepada kami semua. Tuhan Yesus, terima kasih untuk teladan yang Tuhan berikan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, untuk selanjutnya Kakak Berti dan Kak Yesika, persilakan. Ya, terima kasih Ibu Anita dan Pak Risman yang telah menyampaikan cerita Alkitab pada minggu hari ini. Gimana adik-adik dengan cerita Alkitabnya? Namanya Exam. Ya, kita tetap harus melayani lebih sungguh lagi ya, apalagi melayani dengan Tuhan dengan tulus hatinya. Dan tadi kegiatannya boleh difotokan ya setelah kita ibadah, membasuh kaki orang tua, boleh nanti difotokan di grupnya sekolah minggu ya. Enggak cuma orang tua aja ya, boleh kakaknya atau boleh Ya, adiknya, yang boleh ada mbaknya aja di rumah. ya, yang ada di rumah ya. Boleh. Melayani itu tidak untuk orang tua aja, untuk sesama juga bisa kok. Ya. Ini sama Ririn masih ikutan? Masih semangat semuanya? Iya. Adik-adik ada yang tidur nggak nih? Tadi dengerin cerita Alkitabnya. Nanti saya mau basuh Opa Heru. Ya, adik-adik. Setelah kita mendengarkan cerita Alkitab tadi, kita akan melanjutkan kembali kebaktian kita minggu ini. Dan adik-adik boleh dipersiapkan persembahannya. Yang sudah mempunyai celengan boleh diteruskan memasukkan uang persembahannya ke celengan, ataupun yang persembahannya boleh dimasukkan ke amplop dan nanti boleh dititipkan ke guru-guru sekolah minggunya ya. Sambil kita persembahan, kita akan mengiringi persembahan kita dengan lagu pujian, Aku Bawa dan Berikan. Pak Risma di mute. Bu, boleh pakai tas nggak buat masukin ini uang? Dipersilakan Pak Arisman untuk mengiringi. Tadi ada yang ngomong tadi anak-anak. Coba apa tadi? Apa? Siapa tadi yang ngomong? Saya. Kenapa? Yo. Ini boleh saya masukin ke tas ininya nggak? Soalnya saya nggak punya celengan. Di amplop, nggak apa-apa, di amplop aja. Jukin. Gimana? Oh iya, boleh nanti silakan. Ya, kalau yang Ya, boleh. celengan diteruskan, ya. kalau yang tidak punya celengan boleh dikumpulkan di amplop, nanti dititipkan ke guru sekolah minggunya. Ya. Ya, Pak Risman. Aku bawa, aku bikin persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Sekali lagi. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ya, adik-adik, kita mau bawa persembahan kita di dalam doa yang akan dibawakan oleh Ibu Lucy.
Adik-adik, mari kita bawa persembahan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada di dalam surga, terima kasih Tuhan atas berkat yang boleh dilimpahkan melalui kedua orang tua kami. Pada saat ini kami bawakan persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan mau berkati persembahan ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Ya, terima kasih Ibu Lucy. Iya, adik-adik, sebelum kita mengakhiri kebaktian kita minggu ini, kita akan mengangkat pujian kembali dengan judul lagu Perintah Baru. Ya, sebelum kita mengakhiri, kita akan doa penutup dan doa dilanjutkan oleh doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Heru. Ya, anak-anak, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami datang padamu ya Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau sudah sertai dalam kami melakukan kebaktian kami, anak-anak sekolah minggu, boleh berbakti, boleh menyanyi, boleh mendengarkan firman-Mu. Berkatilah ya Tuhan apa yang telah kami dengar bersama. Bapa di dalam surga, kami hendak menaikkan doa-doa sahabat kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang pada kesempatan siang hari ini tidak bisa hadir di Zoom, mungkin ada di dalam keadaan tubuh yang kurang sehat ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan melawatnya ya Tuhan, Engkau berkati setiap obat-obatan, biarlah teman kami boleh sembuh kembali. Namun juga ya Tuhan, kami berdoa jikalau ada teman kami yang memang sengaja tidak mau hadir karena bermalas-malasan untuk sekolah minggu. Kami mohon ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan mengingatkan kembali, biarlah minggu depan teman-teman kami juga boleh bersekutu bersama dengan kami. Bapa di dalam surga, kami berdoa ya Tuhan, kami teringat untuk teman kami Efraim yang pada kesempatan hari ini sedang pulang ke Sumatera Utara untuk keperluan keluarga karena opungnya telah Kau panggil. Bapa di dalam surga, kiranya Kau berikan penghiburan ya Tuhan untuk keluarga besar teman kami Efraim, untuk Papa Efraim, Mama Efraim, dan untuk keluarga besarnya ya Tuhan, Kau berikan penghiburan, biarlah ya Tuhan semua acara-acara yang dilaksanakan untuk proses pemakaman juga boleh berlangsung dengan baik. Demikian juga ya Tuhan, jikalau nanti Efraim beserta keluarga akan kembali ke Rengas Dengklok, kiranya juga Engkau berkenan membimbing, memberkatinya, biarlah boleh sampai di Rengas Dengklok dengan selamat. Bapa di dalam surga, kami berdoa ya Tuhan untuk pandemi corona yang pada kesempatan hari ini juga masih mengganggu kami untuk bisa bersekutu bersama-sama di gereja. Kami berserah kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau berkati setiap daya upaya oleh pemerintahan maupun oleh dari diri kami masing-masing. Biarlah ya Tuhan pandemi ini bolehlah berakhir ya Tuhan, dan kami boleh hidup normal seperti biasa, kami boleh melakukan kegiatan kami boleh bersekolah minggu kembali di gereja ya Tuhan. Bapa di dalam surga, kami teringat ya Tuhan untuk kedua orang tua kami ya Tuhan,
Kiranya Engkau berikan berkat-Mu ya Tuhan melalui pekerjaannya ya Tuhan. Engkau berikan kesehatan buat orang tua kami ya Tuhan. Bapa di dalam surga, kami hendak berdoa ya Tuhan untuk anak-anak-Mu yang pada kesempatan hari Senin besok atau mungkin hari yang lain akan mengikuti penilaian tengah semester kedua. Berkati ya Tuhan, biarlah anak-anak-Mu yang akan menghadapi PTS juga boleh belajar dengan sungguh-sungguh, tiba saatnya nanti juga boleh menjawab setiap soal dengan baik. Bapa di dalam surga, inilah Tuhan doa kami, inilah syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Menyambut berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa senantiasa memberkati kita di dalam kasih-Nya melalui Yesus Kristus, dan Roh Kuduslah yang senantiasa mengokohkan dan menetapkan langkah hidup kita kini dan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai, tapi sebelumnya kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Masa. Halo Ibu Masa. Halo. Oke, terima kasih Kakak Rusi. Nah, anak-anak nanti jangan leave dulu ya, ada beberapa pengumuman. Nah, pertama-tama Ibu mengucapkan terima kasih kepada anak-anak. Ibu tidak bisa mengucapkan satu persatu ya, tapi kepada seluruh anak sekolah minggu yang saat ini bergabung di sekolah minggu ada 40 ya, 40 layar nih. 40 frame ya. Ada yang 2 orang juga, puji Tuhan. Tetap stabil kita berapa kali kita Zoom, anak-anak sekolah minggu selalu setia untuk mengikuti ibadah. Tetap semangat. Dan juga kepada rekan-rekan guru sekolah minggu yang sudah mempersiapkan Zoom ini untuk kita bisa beribadah, dan Kakak Nili juga hari ini ada lagi bersama dengan kita. Tapi ngomong-ngomong, si Menik sama si Irin kemana nih? Wah, kayaknya dia udah capek nih, tidur kali dia udah duluan. Weh, bangun! Wah, ternyata dia ada di sebelah. Wah, ini ada si Menik dan ada juga si Ririn. Nah, Ririn, terima kasih ya kamu sudah ikut beribadah bersama anak-anak sekolah minggu. Ada Menik dan ada Ririn. Semoga minggu depan ada juga yang mau bergabung dengan sekolah minggu. Ya, jangan bosan-bosan ya. Nah, kita bergabung di sekolah minggu. Oke. Nah, Ririn, kamu diam dulu ya. Ibu mau ngepengumuman. Oke. Nah, seperti tadi ya yang sudah Pak Heru doakan juga, teman kita ada yang berduka lagi minggu ini, dalam minggu ini, yaitu opung daripada Efraim. Seperti minggu kemarin Phoebe juga berduka karena kematian opah ya. Nah, sekarang Efraim juga mungkin dia kembali ke Medan. Kita berdoa semoga semua dilancarkan dan nanti bisa kembali ke Rengas Dengklok. Nah, teman-temannya, guru-gurunya, mari kita berdoa memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Nah, anak-anak, tadi persembahan sudah dikumpulkan, sudah diumumkan untuk dikumpulkan di amplop. Tapi sekarang udah dari bulan apa ya? Kita kumpulkan di amplop persembahan, coba dari bulan apa? Masih ingat nggak? Bulan 1. Iya, betul sekali, bulan 1. Tapi masih ada enggak ya di amplopnya, atau ada es krim lewat? Dibuka nih amplopnya, gimana nih? Coba, jujur. Pasti. Gimana, coba ada yang mau memberi jawaban? Amplopnya sudah dibuka, dipakai buat yang lewat tong-tong, atau masih tetap? Benar ya? Iya, betul sekali, anak sekolah minggu yang baik sekali. Kalau kita sudah memberikan persembahan kepada Tuhan dengan ikhlas, tidak boleh kita pakai. Kita harus bisa menahan diri. Ya, kita harus puasa. Ya, puasa untuk pengen ambil uang itu buat beli es krim. Nah, jadi anak-anak,
persembahan yang sudah dikumpulkan baik di amplop maupun di celengan, tolong anak-anak menjaga dengan baik karena itu sudah memberikan dengan keikhlasan hati. Bagi anak-anak yang punya celengan diteruskan, tapi nanti yang punya amplop ini nanti di bulan akhir Maret kita akan mengumpulkan persembahan lewat amplop ini. Nanti kalau kita masih online, kita akan membuat celengan dan yang sudah punya akan meneruskan. Nah, anak-anak, hari ini Ibu mau tanya dulu nih. Ini sekarang minggu Prapaskah keberapa ya? Kedua. Oh, betul sekali. Minggu Prapaskah kedua. Minggu Prapaskah itu sebenarnya ada berapa ya? Ibu lupa. 6. Ada 6, betul sekali, pintar ya. Berarti anak-anak sekolah minggu ini tidak kalah dengan orang tua. Orang tua belum tentu dia apa loh itu ada berapa tuh Prapaskah. Ya, tapi anak sekolah minggu hebat-hebat. Sudah tahu minggu Prapaskah itu ada berapa minggu. Oke anak-anak, Ibu mau tanya dulu nih. Tadi kan Tuhan Yesus itu di cerita Ibu Anita ada mereka kumpul perjamuan. Nah, itu nanti kita rayakan di apa ya? Perjamuan, ada perjamuan terakhir. Nanti kalau di gereja kita merayakan itu sebagai apa? Perjamuan terakhir. Adakah yang tahu? Kira-kira Bapak gurunya ada yang tahu nggak ya? Ada yang tahu nggak ya? Itu tadi perjamuan dengan murid-muridnya Tuhan Yesus itu kita rayakan nanti di apa itu, di ibadah apa? Ayo Bapak Ibu guru ada yang tahu? Tolong dong kasih tahu, saya lupa nih. Kamis putih. Iya, 100 untuk Opa Heru. Iya, betul sekali anak-anak. Itu perjamuan terakhir itu adalah nanti kita rayakan di Kamis Putih sebelum Jumat Agung. Nah, Ibu selalu mengingat-ingatkan ini supaya anak-anak itu tahu hari gerejawi, hari besar gerejawi ya. Jadi diingat-ingat. Nah, anak-anak kita sudah ngomongin masalah Prapaskah. Nanti kalau kita Paskah dirayakan pada tanggal 17 April. Nah, sebelum itu anak-anak sekolah minggu kita akan mempersiapkan diri. Ya, kita mungkin nanti akan merayakan Paskah ini lewat virtual Zoom. Nah, anak-anak nanti ada yang nyanyi lagi, ada vokal grup, atau misalnya ada puisi. Nah, guru-guru sekolah minggu mempersiapkan untuk melatih anak-anak sekolah minggu yang nanti ikut di dalam kegiatan sekolah minggu. Ya, anak-anak itu ya yang Ibu sampaikan, dan hari ini guru-gurunya mau rapat kepada guru-guru sekolah minggu. Nanti kita lanjut jam 11 rapat di gereja ya. Nah, anak-anak itu aja yang Ibu sampaikan. Barangkali dari rekan-rekan ada yang menambahkan? Masa PA, Bu. Oh iya, betul sekali, lupa aku. Terima kasih. Nih masih ada 39 ya anak-anak. Nah, hari Selasa tanggal 15 kita ada PA ya di Zoom, maksudnya bukan di gereja, di Zoom. Anak-anak sekolah minggu nanti mempersiapkan diri pukul 6 sore yang dilayani oleh Bapak Pendeta kita, Bapak Sosam. Jadi anak-anak yang ikut Zoom tolong mempersiapkan nanti link yang menyusul dibagikan oleh Kakak Lulu ya, Kakak Lucy, nanti dibagikan linknya dan ajak teman-temannya karena tidak akan merugikan anak-anak kalau ikut PA, akan membantu kalian untuk nanti pelajaran agama di sekolah. Nah, itu aja, terima kasih. Saya kembalikan kepada Kakak Yesi dan Kakak Lucy. Guru-gurunya jangan live nanti ya setelah kita foto. Kakak Yesi, Bu. Kakak Yesi, bukan Kakak Yesi. Oh iya, aduh, malu udah tua. Kakak Yesi. Jadi, terima kasih Bu Masa untuk pengumumannya. Dan adik-adik jangan dulu keluar, seperti biasa kita akan berfoto bersama dan kita nanti akan kirim di grup sekolah minggu. Pak Heru, Bu. Kok semuanya kameranya? Yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, coba mana? Muka-mukanya?
Siapa yang moto ini? Pak Heru kemana? Pak Heru kemana ya? Nah, sebentar dulu. Oh, itu datang. Hujan. Hujan. Nah, ya. Semuanya. Ya, 1, 2, 3. Halaman berikutnya. 1, 2, 3. Ya. 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 Jadi, terima kasih sudah mengikuti kebaktian minggu pagi ini. Semoga cerita Alkitabnya dapat bisa diresapi untuk kehidupan masing-masing. Dan semuanya tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.